Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berada dengan saya di sini, di mana saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah media pembelajaran mengenal 4 mazhab. Saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu mengenai 3 penjelasan ini. Yang pertama ada penjelasan untuk pengertian mazhab, yang kedua mengenal 4 mazhab, dan yang ketiga pentingnya menghargai pendapat apapun itu dalam Islamnya. Dalam tanda kutip pengertian dari 4 mazhab ini. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mazhab. Apa itu mazhab? Mazhab adalah metode atau pendapat para imam mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu ada dalilnya mengenai mazhab ini. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan para keempat imam mazhab ini sesuai dengan istinbat hukum ya. Yang pertama itu ada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Dan beliau ini menetapkan atau menerapkan sesuai dari Al-Quran, dari hadis, dari aqwal sahabat, dari qiyas, dari istihsan, dan dari Ada 6. Kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki ini lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau pun menerapkan dari Al-Quran, sunnah, ijma'ul Madinah, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, zat az-zari'ah, dan istihsab. Ada 9. Lalu yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sudah banyak sekali diterapkan pada orang-orang banyak, termasuk di Indonesia. Lahir pada tahun 150 Hijriah sampai dengan 204 Hijriah. Dan beliau juga menerapkan tentunya pada Al-Quran, pada sunnah, ijma, pendapat sahabat, qiyas, dan istidlal. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada Imam Hanbali. Imam Hanbali ini lahir pada tahun 164 Hijriah sampai dengan 241 Hijriah. Beliau pun menerapkan daripada Al-Quran, sunnah sahih, fatwa sahabat, hadis mursal dan do'if, qiyas, dan zat az-zari'ah. Lalu ada 3 penjelasan mengenai klasifikasi bermazhab. Klasifikasi bermazhab ini ada apa saja? Ada 3. Yang pertama ini ada taklid, ittiba, dan ijtihad. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bermazhab. Klasifikasi bermazhab ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada taklid, yang kedua ada ittiba, dan yang ketiga ada ijtihad. Nah, aku bakal jelasin dulu yang pertama ya. Yang pertama itu taklid. Taklid ini mengikuti pendapat orang lain tanpa tahu dalilnya, seperti yang kita ketahui orang yang awam atau orang yang baru masuk Islam. Nah, yang kedua ada ittiba. Ittiba ini mengikuti pendapat disertai mengetahui, jadi harus tahu dulu, mengetahui alasan atau dalilnya. Dalam Islam itu untuk mengetahui dalil serta alasannya ya. Pada dasarnya itu ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu mencurahkan kemampuan untuk menetapkan hukum dari dalil syariat. Dan yang kedua dilakukan oleh ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Dari ketiga ini kita bisa kan bedain apa perbedaannya dari mulai taklid, ittiba, dan ijtihad. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya bermazhab. Kenapa sih kita penting untuk bermazhab? Nah, yang pertama ini agar kita itu membantu memahami Al-Quran serta dalil-dalil penjelasan dari Al-Quran dan hadis dengan benar. Lalu yang kedua, memudahkan umat dalam beribadah. Kita jadi mengetahui rukun sholat, kita mengetahui tata cara sholat, kita mengetahui berbagai
rukun dalam Islam dan penerapannya. Lalu selanjutnya, menjaga pelaksanaan ibadah sesuai syariat. Jadi kita ini gak bingung, kita harus mengikuti yang mana, semua pun sama. Yang penting kita memahami, ingin belajar, dan mengetahuinya. Lalu ada di dasar pada hadis, ulama adalah pewaris para nabi, yang sudah saya jelaskan tadi di pertama dari hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu ada juga dari Quran surat An-Nahl ayat 43 yang artinya bertanyalah kepada orang yang berilmu. Baik, yang terakhir itu ada keteladanan para imam mazhab. Yang pertama itu gemar menuntut ilmu, yang kedua itu tawadu atau rendah hati, yang ketiga itu menghargai perbedaan pendapat, lalu yang keempat ada tekun beribadah, dan yang kelima itu ikhlas dalam berdakwah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, perbedaan mazhab merupakan bentuk kekayaan khazanah Islam yang tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mau dimanapun itu, kami sebagai umat Islam yang mengikuti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki atau Imam Syafi'i, itu semuanya sama saja karena beliau mendapatkan unsur yang jelas berdasarkan dari Al-Quran dan hadis yang tentunya. Baik, sekian sedikit materi tadi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.